kita melakukan interaksi seperti ini semakin memperkaya khasanah pengetahuan kita semuanya. Bapak dan Ibu di Forum Masyarakat Pelumas Indonesia eh, perlu kita update ya bahwa dalam tahun 2025 ini ada banyak sekali perubahan-perubahan yang cepat. Saya juga baru saja mendapatkan WhatsApp tadi malam update ya bahwa di Amerika sana ternyata eh, keluar ya dari Konferensi Paris untuk penurunan emisi. Jadi sehingga dan Amerika akan masuk kembali kepada penggunaan fosil fuel, maka ini akan merubah, maka akan merubah tatanan, akan merubah strategi berikutnya ini harus bagaimana. Dan situasi-situasi yang cepat berubah seperti ini juga dengan situasi geopolitikal di luar negeri sana, maka tentu eh, menuntut kita semuanya untuk tetap agile ya. Dan di masyarakat pelumas Indonesia, kita harapkan di forum ini kita juga agile. Kita juga agile dalam menghadapi situasi yang senantiasa berubah seperti ini. Pada kesempatan siang hari ini, terima kasih Mas Andri sudah senantiasa istiqomah untuk melit forum diskusi ilmiah ini. Kita akan bersama dengan Bapak Junaidi Khaidir yang beliau akan mendeliver beberapa aspek knowledge terkait water di pelumas dan juga bahan bakar, di mana tentu kondisi moisture eh, moisture adalah bagian dari planet ini. Kita tidak mungkin keluar karena kehidupan ini disupport oleh oleh fase H2O ini, salah satu fase H2O ini ya. Dan tetapi kehadirannya di dalam pelumas dan bahan bakar ternyata mengurangi performance. Sehingga ada suatu limit-limit tertentu di mana kita masih izinkan eh, kehadiran moisture ini ada di dalam pelumas dan bahan bakar, kita batasi sampai limit tertentu. Tapi pada saat perjalanan mungkin eh, limit-limit tersebut terlampaui. Apakah kegagalan suatu fungsi mechanical system di mesin atau yang lain ya. Sehingga di dunia industri itu pilihannya adalah apakah kita harus stop, kalau stop ini downtime dan lain sebagainya. Ya. Dan kami juga pernah mengalami hal seperti itu ya, tentu juga di Bapak-Bapak. Karena kalau kita lanjutkan running dengan konsentrasi air yang tinggi itu akan menghancurkan mesin. Terus harus ngapain? Ganti oli atau yang lain? Atau kita bisa mereduksi moisture tersebut, kita bisa mereduksi water tersebut. Nah, terus tren berubah ya, tren berubah eh, karena deal dengan water ini akan deal dengan bagaimana kita menentukan limitnya, bagaimana kita harus mengujinya, pakai parameter apa. Kalau laboratorium A pakai parameter ini, nanti laboratorium B pakai parameter ini, hasilnya bisa diperbandingkan atau enggak. Dan begitu kompleksnya hanya karena water. Dan insya Allah nanti akan disampaikan dengan baik oleh Pak Junaidi dan yang beliau ini sudah pakar sekali. Saya pribadi banyak menimba ilmu dari beliau. Terima kasih Pak Junaidi atas kehadirannya pada siang hari ini di Sama-sama. diskusi ilmiah MASPI ke-45. Dan saya harapkan diskusi ini menjadi diskusi yang baik dan berkah untuk kita semuanya, Bapak Ibu, Bapak Ibu. Dan terima kasih sudah join di forum ini dan tetap agile untuk menyikapi berbagai situasi yang berubah-ubah eh, dengan eh, secara ilmiah, dengan pemahaman yang baik dan dengan sikap yang baik. Terima kasih, silakan dilanjutkan Mas Andri. Semoga sukses sampai dengan akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurudin atas penyampaiannya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, untuk webinar kali ini sudah hadir di tengah kami ada Bapak Junedi. Beliau dari Hiprowira. Eh, kita akan bahas tentang kontaminasi air pada pelumas dan bahan bakar. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nurudin tadi ya, bahwa memang kita tidak bisa menghindari dari yang namanya moisture. Jadi sampai sejauh mana sih gitu kan? Apalagi sekarang lagi musim hujan. Baik, kita sapa dulu pembicara kita Bapak Junadi. Selamat siang Pak Jun. Yang Pak Andri, terima kasih Sehat-sehat Pak? sudah. Iya, Alhamdulillah sehat. iya. Baik Bapak dan Ibu, hari ini temanya kita karena Mas Piltak, jadi kita bincang-bincang santai. Jadi apabila nanti dalam durasi ini ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan diajukan di kolom chat atau bisa resen, nanti bisa discuss langsung dengan narasumber kami. Baik Pak Jun, kalau ngomongin masalah kontaminasi sendiri, sebenarnya kan banyak hal ya. Cuman memang yang paling sensitif ini air ya Pak Jun ya, karena memang mungkin sifatnya yang liquid dan mudah merembes kali ya Pak, atau bagaimana Pak? Mungkin bisa digambarkan Pak. Sebetulnya air bukan kontaminan yang umum terjadi dibandingkan dengan partikel. Tetapi memang di beberapa aplikasi tertentu, air ini sudah menjadi apa namanya risiko yang sudah melekat, misalnya seperti steam turbin. Jadi steam turbin memang sudah harus mengantisipasi kemungkinan masuknya air dari seal di labirin seal turbinnya, atau terkontaminasinya sistem pelumasan di boiler feed water pump. Jadi kalau ada steam turbin yang terkontaminasi air, itu sebetulnya udah bukan suatu yang aneh. By design dia memang pasti akan mengalami hal tersebut. Dan di lapangan kita lihat juga hampir semua pengguna steam turbin pasti pernah bermasalah dengan air. Itu Karena kira-kira. lokasi lokasi unitnya ya Pak, yang memang di Ya sekitaran. karena dari steam pada saat dia terkondensasi maka akan jadi air. Jadi di turbinnya itu sendiri nanti antara steam dengan pelumas itu hanya dibatasi oleh sebuah seal, labirin seal. Pada saat sealnya rusak, pressure dari steamnya akan masuk ke sistem pelumasan sehingga olinya akan terkontaminasi. Gitu Pak. Baik, baik Pak, memang secara umum kita bahas secara umum dulu ya Pak. Dan ini yang menarik, lebih menarik ini yang keduanya nih Pak nih. Dan bahan bakar. Nah, mungkin kan sekarang lagi hype nih Pak ya. Untuk B40 ya, mungkin transisi ya dari 35 ke Uh, 40. Nah, ini bagaimana Pak melihat kontaminasinya Pak gitu. Kemungkinan lah, kita saya bicara kemungkinan lah. Kenapa saya gabungkan apa antara pelumas dan bahan bakar karena sebetulnya sifatnya akan sama hidrokarbon dan ternyata pada masuk minyak sawit atau famenya B100-nya itu ternyata lebih higroskopis. Jadi kalau kita samakan sifat antara udara, hidrokarbon, termasuk Fame, itu satu kesamaan mereka itu adalah higroskopis, sangat aktif menyerap air. Nah, ini salah satu sifat yang eh, ada di Fame. Makanya kemungkinan karena sangat aktifnya dia menyerap air pada saat berinteraksi dengan udara kita, humidity di Indonesia cukup tinggi 90%, sehingga kemungkinan terbesar dia akan menyerap air dari udara itu sangat besar. Dan ini kita sudah lihat di lapangan juga,
eh, kontaminasi apa namanya masuknya kontaminasi air melalui udara yang masuk ke dalam tangki. Kalau di kasusnya di fuel lebih banyak itu, atau masuknya melalui air hujan. Kalau di fuel lebih kemungkinan kontaminasinya lebih besar pada storage. Tapi kalau di pelumas pada saat pelumasnya digunakan, pada saat sistemnya beroperasi. Gitu. Baik, menarik sekali Pak Jun. Bapak dan Ibu yang hari ini sudah bergabung bersama kami, jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand atau disampaikan melalui kolom chat, nanti coba kita bacakan. Nah, kembali ke masalah pelumas tadi Pak Jun. Air ini kan Ya. memang seperti yang tadi sudah dikatakan ya. Nah, ini terus efeknya gitu kan. Kita bicara efek, atau mungkin ada dari Pak Jun ada yang mau di-share ke kami Pak terkait dengan kita bicara pelumas ini dulu atau gimana? Ada saya bikin materi presentasi singkat, mungkin bisa kita pakai untuk apa lebih sebagai bahan diskusi lah, Siap. ya. Baik, Coba silakan Pak. share ya. Bapak dan Ibu silakan untuk di kolom chat dulu ya untuk pertanyaannya, karena ini akan ada share sedikit presentasi materi. Silakan. Ya. Eh, Mungkin sebelum kita Minas, kedengaran nggak Pak Andri ya? Aman Pak, kedengaran Pak? Ya, Jelas. ini internet saya agak lemah. Sebaiknya kita bicara dulu tentang definisi kontaminan. Kenapa? Karena ini nanti di aplikasi tertentu akan timbul perdebatan ya. Jadi kontaminan, apa yang disebut kontaminan? Itu sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak memiliki fungsi dan dapat menimbulkan kerusakan. Terutama yang di air, pada saat dia tidak diinginkan, dia akan dianggap kontaminan. Tapi ada aplikasi tertentu di mana air ini memang justru ditambahkan di pelumas untuk mendapatkan fungsi fire resistant. Ya. Nah, di air di situ bukan kontaminan karena dia memang diinginkan. Ya. Jadi ada aplikasi yang fire resistant fluid. Jadi memang ada pencampuran air pada pelumas. Ya, kita akan bahas tentang air yang tidak kita inginkan, yang sebetulnya tidak ada tetapi masuk tanpa kita kehendaki. Kemudian jenis kontaminan itu ada padat, cair, dan gas, dan air termasuk yang cair. Hari ini kita akan lebih bahas lebih jauh tentang yang cair, air. Ya. Ini sumber kontaminan. Tadi yang Pak Nurudin juga sempat singgung, seal yang rusak, cooler yang bocor, ini kondensasi dari udara. Nah, kalau untuk bahan bakar lebih banyak karena kondensasi dari udara pada saat dia disimpan. Tapi kalau pada saat pelumas, kemungkinan untuk cooler yang bocor, seal yang rusak yang lebih besar. Ini yang utama-utama aja. Kemudian yang jangan juga kita lupakan bahwa kontaminasi air itu bisa terjadi karena top up pelumas yang baru. Dengan kondisi tertentu, pada saat kita menambahkan pelumas ke dalam tangki, apabila pelumas yang kita masukkan itu kadar airnya lebih tinggi daripada pelumas yang ada di sistem kita itu, maka sebetulnya kita sudah menambahkan kontaminan ke dalam sistem kita. Ya, oke.
Kemudian pada saat kita bicara air di pelumas, maka kita ada 3 terminologi yang harus kita pahami. Ada yang disebut free water, ada dissolved water, dan ada emulsi. Nah, pada saat kita bicara free water, itu adalah yang betul-betul kita bisa lihat airnya. Oke, saya akan berikan contoh. Nah, ini. Sebentar. Kalau kita bisa melihat wujud airnya, seperti yang Bapak Ibu lihat di bagian bawah, mungkin begini bisa lebih kelihatan. Ya. Nah, itu ada airnya yang putih. Kalau kita bisa melihat wujud airnya, kita sebut dia free water. Ya. Tetapi kalau kita tidak bisa melihat wujudnya, seperti ini ada airnya. Ini kita sebut dissolved water. Karena airnya ada di dalam molekul. Ya. Kemudian ada yang kita sebut emulsi. Kalau ini udah jadi emulsi. Udah milky. Ya. Ini udah milky, ini kita sebutnya emulsi. Nah, sebetulnya emulsi itu adalah apabila saat teraduk dengan pelumasnya atau bahan bakarnya. Jadi ini kan sekarang masih terpisah karena ini kita masukkan air secara perlahan-lahan ke dalam sampel oli. Dia airnya akan terpisah dengan baik. Dia akan mengendap di bawah karena berat jenisnya lebih besar daripada pelumas. Maka dia tidak akan tercampur. Lalu kapan dia terbentuk emulsi? Emulsi akan terbentuk pada saat free water ini dan pelumasnya teraduk dengan baik sehingga akan menimbulkan emulsi. Di mana dia teraduk? Dia akan teraduk di pompa. Nah, ini sekarang free water dan dissolved water, free water dan pelumasnya terpisah. Ini kalau saya aduk, nah ini akan menjadi emulsi. Nah, sehingga ada yang bilang ini ada milky, ada seperti susu. Nah, ini karena tercampurnya free water dan pelumasnya. Jadi pada saat kita menemukan pelumas yang warnanya sudah milky seperti ini, berarti sudah ada free waternya. Ini kalau kita biarkan, nah ini mulai terpisah sendiri. Bagian bawah ada agak terpisah. Nah, ini juga salah satu nanti sifat kualitas pelumas antara satu pelumas dengan yang lainnya itu berbeda, kemampuan water separability-nya. Oli yang water separability-nya tinggi dia cepat memisahkan air dari pelumas. Ya, oke. Kita akan bahas dissolved water dan free water, dan ini sangat bermanfaat dalam kita menanggulangi masalah kontaminasi air di pelumas dan bahan bakar. Sama di bahan bakar pun akan ada dissolved water dan free water. Kemudian kayak di pelumas itu tidak mungkin ada pelumas yang kadar airnya 0. Karena pelumas itu sifatnya higroskopis.
Ya. Bahkan yang sebening ini saya bawa sampelkan yang sangat bening, ya. Ini oli turbin, ya. Kita bisa lihat cukup sangat bening. Ini ada kadar airnya 47 ppm, memang sangat rendah. Jadi setiap oli pelumas, bahkan juga bahan bakar, selalu ada kandungan air di soft waternya. Ya. Jadi di soft water ini kita tidak bisa melihat wujud airnya, dan seperti perumpamaan yang bisa kita berikan adalah seperti pada saat kita mengaduk gula di dalam air. Pada saat kita mengaduk gula dalam air, dalam batasan tertentu, gula itu akan larut dengan baik, dan kita tidak bisa melihat gula di air tersebut. Yang kita bisa lihat hanya air yang bening, tetapi kalau kita cicipin ada gulanya. Itu kira-kira di soft water seperti itu. Jadi wujudnya tidak ada kadar, tidak ada kelihatan airnya, dan dia bisa warnanya juga. Kemudian ini tabel tentang kelarutan air. Kalau kita lihat garis ini adalah batas kelarutannya. Jadi di sebelah kanan dari garis ini air terlarut, yang di sebelah kirinya ini free water, ini temperatur, ini water concentration, dan ini dalam ppm. Ya, maksudnya seperti apa? Ini dimisalkan, misalkan kandungan airnya 300 ppm, ya. Pada suhu 100 derajat Fahrenheit, ya, dia akan ada yang dari 300 ppm itu ada yang nanti masih free water. Tetapi pada saat suhunya seperti 140, maka seluruh dari konsentrasi air yang 300 ppm itu seluruhnya dia akan terlarut. Ya. Jadi kemampuan melarutkan air tersebut juga dipengaruhi oleh suhu, sama perumpamaannya seperti pada saat kita mengaduk gula di dalam air. Pada saat airnya kita panaskan, kita bisa mengaduk gula lebih banyak daripada pada saat airnya itu dingin. Kenapa? Karena terjadi pemuaian di molekul airnya sehingga dia bisa mampu menyimpan air lebih banyak. Ya. Jadi saturation curve ini berbeda untuk masing-masing tipe oli. Antara turbine oil beda, dengan transformer oil, dengan hydraulic oil itu beda. Ini bisa kita temukan di informasi di internet tentang kurva ini. Jadi intinya adalah bahwa status free dan dissolved itu dipengaruhi oleh temperatur, sama seperti kelembapan di udara. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang air di oli, itu perumpamaannya bisa kita ambil seperti air di udara, di mana pada saat terjadi penurunan suhu, maka terjadi kondensasi. Sama seperti ini. Pada saat suhunya turun akan terbentuk free waternya. Ya. Jadi contoh terbaik dari kondensasi adalah kalau kita melihat es teh manis, minuman dingin, selalu ada butiran air di botol atau di bagian luar gelas. Itu sebetulnya adalah kondensasi dari udara yang ada di sekitar gelas.
pada saat ketemu dengan cairan di gelas yang dingin, maka terjadi kondensasi. Jadi sama juga seperti air di dalam pelumas, dia pun akan bisa keluar terbentuk free water atau transfer menjadi dissolve. Ya. Nah, ini juga yang kadang-kadang ditemui oleh teman-teman kita di maintenance. Pada saat turbinnya stop, mereka akan temukan air di dasar tangkinya karena berubah dari dissolved water ke free water sebagian dari airnya karena kondensasinya. Ya. Pak, ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak Jun, ini kalau terkait hal ini agak lebih jauh sedikit Pak. Ada pertanyaan dari kolom chat. Ya, Boleh dibacakan? Saya bacakan ya Pak ya. ya boleh. Ya, jadi pertama yaitu dari Pak Joko. Pak Joko, selamat siang Pak. Boleh dibuka kameranya Pak, join bersama kami. Jadi Pak Joko ini menanyakan kandungan air yang direkomendasikan. Nah, mungkin Pak Joko bisa disampaikan langsung Pak. Kita diskus langsung Pak. Silakan Pak. Memperkenalkan diri lalu pertanyaannya disampaikan. Silakan. Halo Pak Joko, terdengar Pak? Oh, siap. Kalau gitu saya bacakan tadi ya pertanyaannya ya. Kandungan air yang direkomendasikan di dalam pelumas. Berapa nih Pak Jun? Mungkin ada informasinya Pak. Ya, kandungan air yang direkomendasikan dalam pelumas itu Bapak harus merujuk kepada eh, rekomendasi yang dikeluarkan oleh OEM. Jadi si pembuat turbin, si pembuat mesin, biasanya dia akan merekomendasikan kamu harus menjaga water kandungan air atau water content di pelumasmu sekian ppm. Nah, itu Pak. Jadi sebetulnya yang perlu kita rujuk itu adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh manufaktur. Nah, kalau manufaktur tidak mengeluarkan rekomendasi, maka kita pakai referensi yang ada dari standar atau dari manufaktur yang lain. Itu yang biasanya digunakan. Jadi tidak sama untuk masing-masing untuk semua mesin berapa itu tidak sama. Tetapi ada satu rule of thumb yang bisa kita pakai, acuan gampang yang bisa kita pakai. Jangan sampai ada free water. Nah, itu. Tetapi kalau kita berbicara ke standar pelumas, itu ada standar SNI sudah menetapkan juga atau dari Dirjen Migas dulu sudah menetapkan berapa kandungan air yang diperbolehkan di dalam pelumas. Tapi walaupun sekarang masing-masing customer kadang-kadang menetapkan ukuran mereka sendiri, ada yang meminta berapa ratus ppm, nggak sama ya. Mungkin gitu Pak Joko, atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Jadi kalau dari Bapak sebagai end user, Bapak mengacu ke apa namanya kayak buku petunjuk, manual book, atau referensi dari industri itu bisa. Kalau dari acuan paling gampangnya, jangan sampai Bapak ada free water. Dari mana tahunya Bapak ada free water atau tidak? Yaitu Bapak lihat dari perubahan warna atau memang Bapak bisa melihat pada di dasar tangki ternyata waktu di drain ada eh, air yang keluar dalam wujud betul-betul air, itu free water. Demikian Pak Andri. Baik, kalau dari Pak Joko ini sepertinya cukup. Cuman memang ada pertanyaan lanjutan nih Pak.
dari Pak Rizal ya. Jadi Pak Rizal boleh di open cam kalau tidak berkeberatan. Jadi pertanyaannya adalah memperdalam dari pertanyaan Pak Joko di atas mengenai kandungan water content pada pelumas. Untuk limit kontaminasi water, apa perbedaan untuk seawater dan freshwater? Ya, mungkin dari Sejauh ini tidak ada bedanya, Pak. Apa? Saya belum pernah ketemu aplikasi yang membedakan kalau seawater 100 ppm, kalau freshwater 200 ppm. Belum, saya belum menemukan. Tapi kalau memang ada referensinya, mungkin boleh di share ke kita juga. Sama, Pak. Selama ini tidak ada pembedaan antara seawater dengan freshwater. baik Pak Rizal, bagaimana Pak? Oke, Mungkin oke. Cukup terjawab Bang sih. Soalnya saya juga ada confuse sih. Kan soalnya si water itu mengandung banyak natrium juga atau sodium juga kan. Istilahnya garam lah di sana. Mungkin ada batasan yang istilahnya tanda kutip yang perlu di attention lah sama pihak-pihak dari pelumas biar oh ini loh, ini ada garamnya. Nah, ini kan garam nanti akan timbul karat atau istilahnya korosi lah dalam sistem pelumasan nanti ke entah itu di pipingnya atau di mesinnya gitu loh Pak. Kan makanya saya coba mungkin ada nggak referensi kayak gitu kalau dari Pak Junadi tadi belum ada istilahnya belum ketemu lah istilahnya untuk limit dari seawater ya saya rasa ya mungkin bisa dipukul rata sih untuk yang sekarang. Ya, Pak Rizal. Kalau kita bicara kandungan natrium di garamnya, itu memang sesuatu yang hal lain yang perlu kita cermati. Tetapi airnya itu sendiri sebetulnya sudah memberikan masalah nanti pada eh, sistem pelumasan. Jadi selain menimbulkan karat, tetapi air itu nanti berpengaruh terhadap oil film yang kita harapkan di pelumasan. Begitu. Itu untuk pelumasan secara umum. Tapi nanti kalau kita bicara air di heat transfer oil, itu juga akan menimbulkan masalah karena airnya uap akan menjadi gas di sistem heat transfer oil, dan itu juga akan menurunkan efisiensi juga dan bisa bermasalah. Jadi memang kalau dari natriumnya nanti ya bisa saja apabila pelumas yang Bapak gunakan itu ternyata nanti berpengaruh terhadap kandungan natriumnya, bisa. Tetapi tanpa natrium pun air itu sudah akan menimbulkan masalah dari segi eh, pelumasannya, kemampuan melumasinya itu berkurang. Dan eh, dampak yang ditimbulkan antara air dan partikel, misalnya ada satu sistem yang bermasalah dengan partikel dan satu sistem yang bermasalah dengan air pada level tertentu, itu air ini cukup ekstrim, Pak. Saya pernah menemukan kasus itu satu pompa hidrolik itu dalam satu malam rontok karena kandungan airnya tinggi. Tetapi apabila Bapak punya masalah dengan kontaminasi partikel, biasanya dia tidak akan se ekstrim itu. Tidak secepat itu untuk merusak. Kenapa? Karena pada saat kontaminasi partikel, oil filmnya masih terbentuk. Hanya dia terjembatani oleh partikel, bridging oleh partikel, sehingga wear-nya terjadi. Tetapi pada saat air yang ada di pelumas, itu sebetulnya oil filmnya itu tidak terbentuk sempurna, sehingga terjadi metal to metal contact. Nah, sehingga dengan sangat cepat pada saat kandungan free waternya itu sedikit, itu akan berbentuk seperti lubang di jalanan. Bapak punya aspal bagus tapi ada lubangnya. Nah, butiran air itu akan menjadi seperti lubang di jalan. Sehingga oil film itu tidak ada dan metal to metal kontaknya bisa terjadi. Jadi apabila metal to
fatal contact terjadi, ya pelumasannya hanya sangat sedikit. Ya, pompa, saya pernah temukan satu pompa yang dalam satu malam udah rontok hanya karena kontaminasi airnya memang mungkin sangat berlebihan. Begitu Pak Riza. Oke, oke. Thank you Pak Junaidi. Thank you. Ya, sama-sama. Seberbahayanya itu air ya Pak ya, kontaminasi Betul. air pada pelumas. Ya, bisa lebih ekstrim daripada kontaminasi partikel. Partikel sendiri ya, padahal kan kalau kita mungkin bayangannya kalau dia bentukannya gram-graman kan bisa gerus ya Pak. Justru karena efek dari air yang seperti aspal tadi yang dibilang Pak Jun ya. Jadi sehingga Ya, menimbulkan antara material itu lebih potensinya lebih besar untuk bisa beradu ya. Jadi bisa betul, rontok. Baik betul. Pak Jun, Eh, Bapak dan Ibu, sekali lagi untuk mengingatkan kita sudah share untuk daftar hadir pada hari ini di kolom chat. Mohon dapat diisi nanti materinya akan kami share melalui email yang terdaftar. Nah, selanjutnya kita akan nyebrang sedikit nih Pak Jun. Kalau tadi Ya, ngomongin oli, sekarang kita ngomongin ininya nih, bahan bakar nih. Dari Pak Rastomo. Halo, selamat siang Pak Rastomo. Mungkin bisa open cam kalau tidak berkeberatan. Sambil saya coba lihat pertanyaannya yaitu terkait dengan penggunaan B40 pada kendaraan sehari-hari. Nah, pertama mungkin baru kita kupas ya 40 ini sampai sejauh mana. Karena kalau nggak salah masih transisi ya Pak Jun ya. belum Untuk B. ditetapkan secara resmi kayaknya ya. Oh gitu. Masih persiapan kayaknya. Tapi Baik, ya akan mungkin menuju ya. akan menuju ya. Iya, kita anggaplah ini bagian dari proses transisi. Apa yang perlu dilakukan untuk membantu meminimalkan kandungan air di tangki BBM? Ini kita konsennya ke kendaraan sehari-hari. Ya, Chemical water remover, apakah yang bisa membantu? Mungkin ada cairan atau semacam removal ya. Baik, Pak Restomo, apakah sudah bergabung bersama kami? Silakan open cam kalau tidak berkeberatan. Sepertinya beliau dengan aktivitas lain. Silakan Pak Jun, mungkin bisa sambil disampaikan. ya sebetulnya apa namanya yang perlu diperhatikan adalah memanage udara yang kalau kita bicara di tangkinya ya, tangki BBM. Bagaimana caranya kita memastikan agar udara di tangki BBM itu kan harus ada, nggak bisa nggak ada. Karena kalau tidak ada dia akan kedap. Tangki itu kalau kedap dia tidak bisa dipompakan. Sehingga setiap tangki akan butuh udara pada saat dia diisi maupun pada saat dia dipompakan atau dia tidak bisa nanti tidak berfungsi dengan baik. Nah, yang penting adalah memastikan udara yang masuk ke dalam tangki penyimpanan BBM atau tangki mobil kita adalah cukup kering sehingga perubahan udara, perubahan temperatur tidak sampai menimbulkan kondensasi. Nah, itu satu hal yang perlu kita cermati. Nah, kalau kita bicara kendaraan sehari-hari kita pakai kendaraan kecil, nah, sebaiknya agar udara di dalam kendaraan kita itu tidak menimbulkan masalah, ya sebaiknya tangkinya itu selalu penuh sehingga tidak ada udaranya terkondensasi. Pada saat udara terkondensasi, airnya akan masuk. Ya. Nah, tentu saja akan berbeda case-nya apabila bahan bakar yang kita sudah beli itu memang sudah mengandung air. Nah, itu ceritanya lain lagi. Itu tentu quality control yang perlu kita lakukan untuk memastikan kita membeli bahan bakar yang tidak mengandung air atau kandungan airnya yang di dalam batas yang direkomendasikan. Begitu, Pak Andri. Chemical water remover
terus terang saya belum pernah dengar chemical water remover. Mungkin nanti Pak Rastomo bisa sharing, atau ya kalau selama itu memang bisa bermanfaat, silakan digunakan, Pak. Tapi mungkin akan ada cost di situ, akan lebih bagus. Mungkin Bapak memastikan BBM yang Bapak masukkan itu kadar airnya terkontrol, habis itu dijaga dengan memperkecil kemungkinan kondensasi di dalam tangki BBM. Itu Pak Andre. Baik, dari Pak Rastomo mungkin ada sanggahan Pak, silakan. Ya, sambil menunggu Pak Rastomo, Pak Jun, kita kan ini kita masih bicara penggunaan sehari-hari ya. Jadi tadi disampaikan bahwa memang di luar kendali kita terkait kualitas BBM ya, karena memang sudah disediakan oleh provider ya, provider A, B, C, D gitu kan, dengan tingkat kualitasnya masing-masing. Yang mungkin di luar apa ya, di luar kewenangan kita gitu, udah terima jadi istilahnya kan, karena sudah di mix gitu Pak. Nah, tadi kalau dari Pak Jun bilang ini dari volumenya si BBM. Nah, dalam perjalanan kendaraan pribadi ini, kita kadang kan menempuh sekian kilometer, ya kan? Mungkin taruhlah kita pakai di tol Trans Jawa lah, yang jarak antara satu BBM dengan BBM lainnya itu agak lumayan tuh Pak, gitu kan? Terus terus juga belum tentu ketersediaan, anggaplah BBM kualitas A nih yang biasa kita pakai nih kan di BBM di provider tertentu itu pun tersedia, kadang juga nggak menjamin tersedia gitu kan. Nah, dari full tangki bahan bakar berapa persen Pak amannya gitu dalam penggunaan, kita anggap tadi oke kita jaga untuk isinya gitu Pak, untuk kapasitasnya dalam dalam pemakaian itu yang kita anggap ya paling aman dan paling masuk akal lah Pak. Apakah 50%-nya atau mungkin bisa kita sisakan seperempat dari tangki tersebut gitu. Bagaimana Pak Jin? Mungkin ada saran. Uh, uh, saya belum nggak punya data mengenai seberapa ininya, seberapa apa namanya, seberapa udara yang boleh kita jaga gitu kan yang ada di dalam tangki kita. Tapi pada prinsipnya adalah sesedikit mungkin kita menjaga, terutama ini yang ini ya, terutama kalau pada saat tidak digunakan, nah ini yang lebih berbahaya. Kalau saat digunakan, mungkin dia mengalir terus kan, berubah terus kondisinya, kosong isi. Tapi mungkin pada saat tidak kita gunakan dan itu dalam kondisi mungkin tangkinya cukup setengah atau kurang, itu ada potensi untuk kondensasi terjadi. Dan ini juga kondensasi itu kan pengaruh dari temperatur, sehingga perlu kita perhatikan di mana kita berada, seberapa perbedaan ya, seberapa perbedaan antara siang dan malam. Nah, itu pengaruh dalam pengaplikasiannya. Ya ingat saja bahwa air itu sumbernya dari kondensasi, atau terjadi perpindahan walaupun tidak ada kondensasi, perpindahan antara moisture dari udara ke bahan bakar. Ya, jadi kan ini sama-sama higroskopis. Jadi pada saat udara lembab, fuelnya kering, fuel itu akan menyerap moisture dari udara, dia akan serap moisture-nya, sehingga kadar airnya akan naik. Nah, itu yang juga terjadi. Karena ini sama-sama higroskopis. Jadi prinsip ini perlu dipahami antara udara dan hidrokarbon. Apabila udaranya lebih lembab, maka hidrokarbon akan menyerap moisture dari udara.
apabila moisture-nya lebih tinggi kadar airnya, udaranya kering, udara akan menyerap moisture dari hidrokarbonnya. Ini prinsip yang digunakan dalam moisture removal di hidrokarbon. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai kita punya udara yang lebih lembab daripada hidrokarbon kita. Itu tadi dengan meminimalkan volume udara yang ada di dalam tangki kita. Jadi istilah itu dikenal dengan headspace management. Jadi headspace itu adalah ruang udara di atas permukaan tangki pelumas atau bahan bakar. Nah, kolom udara ini yang harus kita pastikan kalau kita memang tidak bisa memenuhi volumenya, berarti kita harus pastikan udara yang ada di dalam tangki kita itu cukup kering sehingga tidak ada transfer moisture dari udara ke pelumas ataupun bahan bakar kita. Itu kira-kira Oke, Pak Andri. siap. Baik, Pak Jun. Eh, Ya. Sebenarnya ada pertanyaan lanjutan, cuman memang coba saya sambungkan dengan pertanyaan yang selanjutnya dari Muhammad Surif Abdawah. Baik, selamat siang Pak Muhammad Surif. Ini beliau masih bertanya terkait dengan pemakaian dari B40. Halo, Bapak Muhammad. Dari Malaysia nih Pak Andri. Ya, betul. Dari Malaysia. Kurang lebihnya terkait penggunaan filternya ya Pak, untuk kandungan B40. Bagaimana Pak Ya, Jun? Mungkin bisa dibantu. kita melenceng sedikit dari topik kadar air. Mm-mm. Jadi sebetulnya eh, secara teori apabila kita beralih dari B35 ke B40, memang ada kemungkinan umur dari filter, terutama fuel filternya, itu akan lebih pendek. Kenapa? Bukan karena kandungan airnya, tetapi karena sifat solvensi dari B40 itu lebih tinggi dari B35. Sehingga apabila di aliran, di sistem fuelnya ada kotoran, apakah di tangkinya, apakah di pipanya, itu dia akan terlarutkan dan terbawa ke filter sehingga fuel filternya akan lebih cepat, umurnya akan lebih pendek, tapi itu sebetulnya hanya temporary pada saat awal-awal aja. Karena sifat Nah, solvennya itu ya Pak ya. solvensinya ya, dia kemampuan membersihkan kotoran-kotorannya itu rontok dan itu kan akan terbawa di biofilter. Tapi mestinya apabila sebelumnya Anda sudah menggunakan B35 cukup lama, pindah ke B40 mungkin efeknya tidak akan terlalu besar karena waktu B35 dia pun sudah mulai terlarut kotorannya. Tidak seperti pada saat Anda pertama kali menggunakan biodiesel. Nah, itu memang efeknya lebih ekstrim. Mungkin begitu Pak Andri. Oke. Pak Muhammad bagaimana? Ada yang mau disanggah? Nah, kembali kalau tadi sambil menunggu Pak Muhammad ya. Gimana silakan Pak? Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ah, Cuma saya ada sedikit lanjutan soalan ya. siap-siap silakan. Untuk jangkauan filter, berapa peratus akan berkurangan? Kerana saya lihat setengah OEM, contohnya untuk enjin diesel, dia ada tambah coil ester. Coil ester ni untuk trap water. Ya Minta Pak, Pak jelaskan. Terima kasih ya. kalau coalescer itu untuk, mungkin saya pindah slide-nya. Ini kita loncat-loncat ya. Ini.
Ini water removal. Saya jelaskan dulu sedikit. Water removal itu yang paling simple itu adalah settling. Apa itu settling? Bapak punya fuel atau lubricant yang terkontaminasi oleh air yang sudah ada free waternya. Apabila Bapak diamkan, Bapak endapkan, air itu akan mengendap ke bawah secara alami. Kenapa? Karena dia beda berat jenis. Karena air berat jenisnya lebih berat, sehingga dia akan berada di bawah. Dia akan mengendap di bawah. Ya. Nah, ini tadi yang sudah saya aduk, sekarang dia sudah mulai terpisah lagi. Nah, ini kan karena saya diamkan, settling, dia terpisah. Sehingga kita bisa drain, kalau ini anggap kita tangki, kita buka drain bawahnya, kita bisa ambil airnya. Itu cara yang paling murah dan simple, tapi butuh waktu yang lama. Kemudian ada centrifuge. Centrifuge ini kalau cukup banyak digunakan, terutama untuk fuel di diesel engine dulu banyak digunakan. Ini centrifuge. Ini pun sebetulnya centrifuge ini adalah settling yang dipercepat, dibantu dengan gaya centrifuge sehingga dia settlingnya juga lebih cepat. Nah, itu juga hanya bisa memisahkan free water. Ya, kita tadi sudah mengenal free water dan dissolved water. Nah, ini coalescing ini yang dibicarakan tadi oleh Pak Muhammad. Coalescing ini juga hanya bisa untuk free water. Nah, cara kerjanya adalah air di bahan bakar atau pelumas itu pada saat dia teraduk tadi dengan baik membentuk emulsi, itu bentuknya seperti butiran-butiran yang sangat halus yang merata. Butiran-butiran yang sangat halus ini dia tidak bisa mengendap, tidak bisa settling karena ukurannya sangat halus, dia suspend, tertahan di tengah dari lautan itu. Karena adanya tegangan permukaan, dia nggak bisa turun. Fungsinya coalescer adalah butiran apabila dialirkan emulsi tersebut melalui coalescer, maka butiran-butiran halus dari air itu akan bertemu membentuk butiran yang lebih besar lagi, itu coalesce itu bertumbukan. Nah, pada saat dia membentuk butiran yang lebih besar lagi, sehingga dia cukup besar untuk mengendap ke bawah untuk settling. Jadi coalescer ini sebetulnya dalam rangka membantu pengendapan juga. Nah, pada saat dia sudah cukup besar karena gravitasi berat jenis yang berbeda, dia akan mengendap ke bawah dan terkumpul di bawah sehingga akan bisa dipisahkan antara aliran air dan bahan bakar. Dan ini juga untuk free water. Kemudian ada teknologi yang lain, absorbing. Absorbing ini bentuknya seperti filter. Coalescer tadi juga bentuknya seperti filter, tetapi seratnya itu tidak menyerap air. Kalau absorbing ini, air itu terpisah karena dia diserap oleh serat dari filternya. Nah, absorbing ini seperti pampers. Pampers anak-anak waktu dia kencing itu airnya itu tertahan di dalam pampersnya itu. Nah, absorbing juga seperti itu dan daya tampungnya cukup kecil. Nah, kemudian ada vacuum dehydration, tapi vacuum dehydration ini hanya bisa digunakan untuk pelumas, tidak direkomendasikan untuk bahan bakar. Nah, vacuum dehydration dia akan bisa nge-remove dissolved dan free water. Jadi dua-duanya dia bisa remove. Makanya sekarang banyak digunakan ini untuk di turbin-turbin uap, steam turbin ini banyak digunakan.
Jadi apa yang Pak Muhammad singgung tadi mengenai qualizer itu adalah untuk memisahkan apabila ada free water di dalam bahan bakar Bapak. Nah, itu beda kasus dengan pendeknya umur filter. Pendeknya umur filter lebih pada sifat solvensi dari biodiesel, sedangkan qualizer ini lebih pada memisahkan apabila ada free water yang masuk ke dalam sistem fuelnya, Pak. Begitu, Pak Andri, Pak Muhammad. Dengan kata lain kalau qualizer ini belum teremosi ya Pak, belum gabung ya untuk air sama si pelumasnya ya. Sudah, Pak, sudah. Tapi Sudah. nanti pada saat melalui qualizer dia akan bisa terpisah antara air dan bahan bakarnya. Berarti Qualizer lebih sebelum banyak digunakan di bahan bakar. berarti sebelum masuk ke filternya tadi ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Biasanya ditempati setelah filter karena jangan sampai partikel akan menyumbat qualizernya. Sehingga partikelnya diambil dulu oleh filter, habis itu baru airnya di-remove, dipisahkan dari bahan bakarnya melalui qualizer. Oke, makanya tadi Bapak sebut ini ada hal yang berbeda antara si filter dengan qualizer tadi ya Pak ya? Ya, Dari fungsi. jadi Oke, baik Pak. pendeknya umur filter apabila berubah dari B35 ke 40 itu lebih pada karena kemampuan solvensi dari B40 itu lebih tinggi dari B35. Jadi kemungkinan sebagian kotoran-kotoran dulu yang tidak larut di B35 dia akan larut pada saat pakai B40 dan dibawa ke filter sehingga filternya akan lebih pendek umurnya. Tapi kalau misalnya saya masih sedikit mungkin karena kealpaan saya ya Pak. Jadi ketika B40 itu misalnya kita koleser dulu, masuk lagi, terus ke filter, apakah nanti akan bisa merubah dari penggunaan si filter jadi lebih hemat atau bagaimana Pak? Karena kan sebelumnya sudah kita koleser dulu nih Pak, sebelum BB Betul. masuk. Filternya lebih hemat, tetapi qualizer ini lebih mahal daripada filter, Pak. Oh gitu. Nah, Oke. makanya dikorbankan filternya. Oke, oke, oke. Nah, Makanya walaupun walaupun bahasanya memang kalau dilakukan koleser dulu sebelum digunakan, memang itu akan membuat cost filternya lebih sedikit. Cuman memang tapi kolesternya ini yang costnya lebih tinggi ya Pak ya. betul. Makanya difilter dulu, jangan sampai karena qualizer ini kan fungsinya bukan untuk menangkap partikel. Hmm. Yang untuk menangkap partikel kan filter. Nah, makanya di depan filter dulu sehingga dia udah bersih, baru masuk qualizer untuk memisahkan air dan bahan bakarnya. Oke. Kalau qualizer ini ditaruh di depan, nanti qualizer yang akan menangkap partikelnya. Padahal fungsi utamanya qualizer bukan itu. Dan Oh harga bukan. qualizer itu lebih mahal daripada filter. Oke, oke. Baik Pak Muhammad, mungkin ada sanggahan Pak. Kalau tidak ada, saya izin menyambung ke Pak Irfan ini masih cuman kali ini ke pelumas nih Pak. Mana yang lebih efektif dari pemisahan air di pelumas menggunakan centrifuge, coalescer, atau vakum dehidrasi? Nah, Apakah masing-masing ada kelebihan dan kekurangan? Mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya Pak ya? ya Pak Irfan. Jadi seperti kita lihat bahwa hanya vakum dehidrasi yang bisa memisahkan dissolved water dan free water. Akan tetapi apabila kita punya problem yang kayak kebocoran cooler atau sealnya itu air yang masuk sangat besar, memang akan lebih efektif apabila dilakukan dulu centrifuge atau coalescer untuk meremove sebagian besar dari free waternya, baru kita gunakan vacuum dehydration untuk menurunkan kadar airnya sehingga lebih rendah lagi
karena sebagian dari dissolved waternya juga terpisah, begitu Pak. Dengan kata lain ini tidak bisa satu kali tindakan ya Pak. Jadi memang harus bertahap ya. Kalau Betul, untuk bisa Julian. memastikan. Kalau kontaminasinya sangat ekstrim, banyak air yang masuk, itu memang akan lebih cepat karena proses pemisahan di ini cepat, tetapi dia tidak bisa menurunkan dissolved water, dia nggak bisa. Centrifuge, coalescer ini prosesnya cepat, free waternya akan terpisah. Tapi untuk menekan lebih turun lagi kandungan airnya, itu dibutuhkan vacuum dehydration. Seandainya dipilih langsung ke vakum gimana Pak? Maksudnya Bisa, apakah bekerjanya akan lebih berat atau bagaimana Pak? Karena kan tadi kan bisa, memang bekerjanya akan lebih berat dan dibutuhkan flow rate proses yang lebih besar. Karena ini ada banyak free water kan. Bisa juga seperti itu. Tetapi waktu yang dibutuhkan vacuum dehydration akan membutuhkan waktu yang lebih lama, walaupun dia bisa menekan lebih baik kadar airnya. karena kan biasanya kalau di perusahaan ini kan kembali ke kos ya Pak ya. Biasanya kembali ke kosnya gitu kan kalau memang ada proses-proses yang bertahap atau berulang kan memang. Nah, kita bicara kos menurut pengalaman Pak Jun sendiri nih. Dibanding dia bertahap atau langsung pilih salah satu yang kita sebut tadi vakum, itu kosnya lebih tinggi mana Pak? Karena kan kita ngeliat ritmenya dari waktu pelaksanaan ya Pak. Jadi kalau kita bandingkan secara umum Pak, Kalau kontaminasinya pertama, memang kadang-kadang juga kita, apakah kita punya semua alat? Kadang-kadang kita juga nggak punya semua alat, availability-nya kan, yang kita punya kan. Kemudian dilihat dari seberapa eksesifnya, berapa kandungan airnya, berapa ppm, berapa ribu. Kalau dia tidak terlalu eksesif, maksudnya itu tidak sampai 10.000 ppm, 20.000 ppm. Kalau masih 1.000, 2.000, 3.000 ppm, itu langsung vacuum dehydration nggak apa-apa. Tapi kalau dia eksesif, masih bocor terus, nah kombinasi akan lebih baik. Tapi pada akhirnya kan apa yang kita punya, itulah yang kita optimalkan. Karena jarang juga ada yang punya dua teknologi secara bersamaan. Dia punya centrifuge juga, atau dia punya coalescer juga, dan dia punya vacuum dehydration juga. Nah itu juga jarang. Sehingga apa yang kita punya, ya itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau pada umumnya Pak, pada umumnya user-user itu lebih memilih mana Pak untuk bisa dilakukan? Kalau untuk steam turbine, itu mereka lebih suka vacuum dehydration. Karena target mereka itu kan sekitar 100 ppm atau 200 ppm. Itu nggak bisa dicapai oleh centrifuge atau coalescer atau absorbing. Rata-rata kalau turbin oil itu mungkin dia tingkat kelarutannya airnya itu, maksudnya itu di atas 400 ppm itu dia sudah terbentuk free water, di atas 500 dia sudah terbentuk free water. Jadi terbaik yang mereka bisa capai dengan centrifuge atau coalescer itu mungkin sekitar 500 ppm, sehingga masih jauh dari targetnya kalau memang maunya 200 atau 100 ppm. Oke. Ya. Baik, Pak Jun, sebelum saya lanjut, Bapak dan Ibu yang belum isi daftar hadir, silakan diisi, nanti materinya akan kita share melalui email yang tercantum. Nah, kembali lagi Pak tadi di depan nih, ya siap dengan siapa? Bisa ulang daftar hadirnya. Oh iya, nanti kita share ulang. Baik.
Pak Jun, kembali ke awal tadi, saya sebenarnya kan tadi kita bicara masalah kendaraan pribadi fuelnya. Nah, sekarang memang umum ini kita bicara sekarang tentang tangki storage-nya nih Pak, gitu kan. Ya. Kalau tadi fuel kendaraan itu kita jaga ruang udaranya, nah untuk storage-nya sendiri nih Pak, bagaimana atau apa sih yang menjadi perhatian agar kandungan airnya ini aman istilahnya, karena kan kita melihat sifat B40 ini yang higroskopisnya agak lumayan ya Pak, mungkin ada yang bisa disarankan Pak. Silakan. Ya, yang bisa kita sarankan adalah menggunakan desikan breeder filter. Jadi di setiap tangki itu pasti ada lubang bernapasnya, breedernya. Nah, pada pipa breedernya itu atau lubang breedernya itu kita pasangkan desikan breeder filter sehingga udaranya tetap mengalir tetapi bersih dan kering. Nah, kalau dia bersih dan kering sehingga dia tidak mengontaminasi bahan bakar atau pelumas yang ada di dalam tangki. Begitu, Pak Andri. Ya. Karena Kalau nanti untuk kalau udaranya lebih lembab, maka bahan bakar itu akan menyerap moisture dari udara ke dalam bahan bakarnya. Karena sifat yang higroskopis itu tadi sangat aktif menyerap air. Kalau untuk masa penyimpanannya atau mungkin apa ya, ambien lingkungannya itu bagaimana Pak? Apakah harus kita mungkin ada perhatian khusus kah atau ya biasanya sih memang desainer-desainer Saya untuk pikir yang sama. teknis itu sudah ini ya atau bagaimana Pak? Akan sama. B35 dengan B40 itu akan kurang lebih sama lah saya pikir. Bagi yang sudah menggunakan B35 dari B20, B20, 25, 30, 35 itu sebetulnya kurang lebih sama. Dan pada saat B40 ya akan lebih higroskopis, lebih kuat menyedot airnya dan solvensinya akan lebih tinggi. Itu aja dari segi sifat terhadap kontaminan. Baik, ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita melanjutkan ke ruang tanya kita. Di sini ada Pak Rohman. Jadi beliau mohon maaf tidak open cam karena pakai PC. Oke siap Pak. Kita akan bacakan treatment yang tepat selain flushing dan penggantian oli baru, terutama hidrolik dan turbin oil. Oke, Pak Jin mungkin ada yang disampaikan, silakan. Treatmentnya atau gimana Pak? Silakan. Ya, flushing penggantian. Nah, mungkin kita bicara dulu penggantian oli apa namanya ini Pak Roman flushing penggantian oli baru ya. Flushing sebetulnya lebih dilakukan pada saat sistem yang baru atau mungkin pada saat terjadi apa namanya Penambahan. breakdown, bukan misalnya pompa atau gear yang rontok sehingga partikel yang ada sangat banyak, mungkin kita butuhkan flushing ya. Untuk oli baru begini, ini treatment yang dimaksud Pak Roman ya. Begini, seandainya kita terkontaminasi oleh air, gitu kan, adanya kontaminasi air yang sangat banyak di sistem kita, penggantian oli baru itu belum tentu memecahkan masalah. Kenapa? Karena pada saat kita drain oli lama kita, itu
sekitar 10% dari oli yang lama itu masih tertinggal di sistem dan masih mengandung air yang sangat tinggi misalnya. Nah, pada saat masuk oli yang baru, ternyata pencampuran oli yang lama 10% dengan oli yang baru itu menghasilkan kadar air yang masih cukup tinggi. Nah, sehingga penggantian oli belum tentu memecahkan masalah. Harap diperhatikan juga ini kalau eksesif kadar airnya sangat tinggi, penggantian oli belum tentu memecahkan masalah karena masih ada air atau ya masih ada sisa pelumas yang terkontaminasi oleh air yang tertinggal di dalam sistem. Nah, itu akan tercampur nanti dengan oli baru kita. Nah, kalau flash juga di flashing itu bisa nanti kita mengorbankan oli flashingnya akan terkontaminasi oleh air, nah sehingga sisanya nanti akan mengandung air lebih sedikit. Sebetulnya yang cukup ekonomis adalah kalau dia kontaminasinya air, ya dilakukan water removal, dipurifikasi sehingga tidak perlu mengganti oli dan mendapatkan kandungan air yang terkontrol. Nah, dan juga sebaiknya oli itu tidak diganti karena kontaminasi bisa di-remove. Ya, jadi kalau sifat fisik, sifat kimia olinya masih bagus, viscosity-nya masih bagus, sifat yang lainnya masih bagus, sebaiknya jangan diganti. Kalau hanya kadar airnya tinggi atau olinya kotor, remove lah air atau partikelnya sehingga olinya bisa digunakan kembali. Mungkin seperti itu, Pak Andri. Pak Rohman bisa kasih masukan. Apalagi kalau misalnya olinya itu dalam jumlah yang ribuan liter ya Pak, mungkin lebih ekonomis ya. Betul. Dan biasanya memang sepengetahuan atau sependengaran saya, memang kalau untuk unit-unit tertentu memang karena dia penggunaannya sudah bertahun-tahun, nah jenis oli yang sama nih kadang sudah tidak diproduksi lagi Pak, gitu. Itu yang sulitnya kadang. Ada juga yang demikian gitu. Jadi sehingga mereka bikin apa ya, cari oli yang hampir-hampir sejenis, yang kemudian coba diuji dulu untuk bisa dicampur gitu kan, dan sejauh mana seperti itu sih. Kalau boleh sharing sedikit ya. Studi kasus dulu ada salah satu customer kita karena volume olinya sedikit hidrolik kalau saya nggak salah, mungkin volume olinya cuma sekitar 2 drum 400 liter gitu kan, karena terkontaminasi air dan mereka berpikir daripada dia sewa oil purifier udah di drain aja ganti oli baru. Ternyata tidak menyelesaikan masalah karena setelah diganti oli baru kadar air oli secara keseluruhan masih di luar batas dari yang direkomendasikan. Nah, jadi memang harus diperhatikan juga seberapa berat, seberapa tingkat kontaminasinya. Mungkin kalau kontaminasi airnya sedikit, kalau dia diganti dengan, maksudnya sedikit di atas batas, diganti dengan oli baru, bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau sudah cukup ekstrim kontaminasi airnya, ternyata sisa pelumas yang ada di dalam sistem itu, berikut air yang ada di dalam pelumasnya itu masih cukup banyak pada saat tercampur dengan oli yang baru. Jadi tetap tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh manufaktur untuk kadar airnya. Seperti itu, Pak. Semoga cukup memuaskan ya, Pak Rohman. Baik, terima kasih dari Pak Rohman tadi. Selanjutnya jadi Ketua Perta-Abi mungkin atau saya curiganya gitu sih Pak. Pak Rohman jangan Pak Rohman Ketua Perta-Abi nih.
Oh, bukan katanya. Siap. Karena namanya sama nih, Pertabi juga Pak Rahman juga nih. Ya. Ya, silakan lanjut. Ya, selanjutnya yaitu dari Safar. Nah, ini terkait proses penyimpanan oli nih. Apakah bisa mempengaruhi kadar air yang terdapat pada oli? Sebab jika terjadi kelembapan pada drum oli karena penyimpanan di area terbuka. Dan jika memang mempengaruhi, apakah ada solusi penyimpanan oli pada area terbuka? Bagaimana Pak Jun untuk Ada penyimpanan nih? pengaruhnya, Pak Safar, ada pengaruhnya apabila Bapak menyimpan oli di tempat yang terbuka ya. Ya. Ya, penyimpanan area terbuka. Cuman ada tekniknya ya. Salah satunya apabila Bapak menyimpan dalam, intinya adalah jangan sampai udara yang ada di dalam drum oli itu kan tidak sepenuh sampai melimpah kan, ada sedikit udara di dalamnya. Jangan sampai udara yang ada di dalam drum oli Bapak itu bertemu dengan lubang di drum olinya. Drum oli itu kan ada dua lubang, yang besar satu sama yang kecil kan, itu ya Pak Andri ya, bisa bayangin kan. Siap. Drum oli. Nah, kalau Bapak menyimpannya vertikal, drumnya tegak, maka di salah satu sisi ya, di salah satu sisi yang tidak ada lubangnya itu dimiringkan, ditiltingkan. Dimiringkan. Nah, apabila Bapak vertikal, itu gunanya apa? Agar tidak ada genangan air, karena drum oli itu bagian atas itu ada bibirnya. Apabila ada hujan, ya, apabila ada hujan, air akan tergenang di situ. Nah, dengan dimiringkan di bagian yang bukan dekat lubangnya, nanti saya susulkan ada gambarnya, itu bisa membantu berkurangnya kontaminasi. Tapi kalau dia dibiarkan tegak berdiri, kena hujan, air hujannya tergenang, air hujan yang tergenang itu akan mempengaruhi kadar air dari oli yang di dalamnya. Ya, yang Meresap, kedua, meresap ya Pak. meresapnya itu melalui udara yang berpindah. Udara yang masuk itu nanti akan, karena memang dia kedap untuk oli, tetapi untuk udara masih ada celah untuk bernafas. Nah, kemudian apabila dia disimpan dalam keadaan ditidurkan, maka lubang oli yang besar dan kecilnya itu harus pada posisi, kalau kita lihat jam itu jam 9 dan jam 3. Jadi dia tegak mendatar, sehingga udara yang ada itu adalah di bagian atas dari drumnya, tidak bersentuhan dengan lubangnya. Lubang drum itu dipenuhi oleh oli. Udara yang sedikit itu di bagian atas dari drum. Jadi itu yang bisa dapat dilakukan Pak Safar kalau memang menyimpannya di tempat yang terbuka. Insya Allah itu akan cukup bisa membantu untuk mengurangi kontaminasi. Itu Pak Andri, Pak Safar, mungkin ada yang... Siap Pak Safar, bagaimana Pak? Mungkin ada yang mau disanggah, silakan. Cukup Pak, untuk saat ini cukup dulu Pak. Terima kasih atas sarannya Pak. Baik, terima kasih kembali Pak Safar. Ya Bapak dan Ibu, selain untuk materi juga biasanya acara seperti ini nanti kita akan undang via email. Jadi seluruh email yang terdaftar pada daftar hadir yang kami share ketika acara berlangsung itu nanti akan kami kumpulkan. Lalu kami gunakan untuk mengundang kembali pada acara-acara kami berikutnya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang sebelum mengisi, mohon dapat mengisi. Mungkin saya Pak Jun, lanjutkan yang ini Pak boleh. Andri. Silakan Jadi Pak. pada saat Bapak mengirim sampel oli ke lab, itu akan dilaporkan dalam ppm satuannya. Berapa ppm? 100 ppm, 200 ppm. Tadi yang saya bilang untuk olinya 47 ppm. Nah, ppm itu adalah dissolved water plus free water.
Halo, Pak Jun. Mungkin ada sedikit Di gangguan jaringan. dalam Silakan. misalnya Bapak punya 600 ppm, mungkin itu di soft water, 300 ppm-nya lagi berbentuk free water. Jadi ada dua-duanya. Tapi kalau Bapak misalnya kandungan airnya 100 ppm, itu mungkin seluruhnya adalah di soft water. Ya, jadi ingat total water adalah di soft water plus free water. Nah, apabila kita mengukur di soft water, ada alat water sensor, alat yang bisa digunakan secara online. Itu satuannya adalah persen saturation pada temperatur tertentu. Nah, selain ppm, ada lagi disajikan hasil dari persen saturasi pada temperatur tertentu. Nah, ini bukan persen volume. Kalau kita bicara kontaminasinya berapa? 1% volume, itu berbeda dengan persen saturasi. Berbeda dengan ppm. ppm itu 1% volume itu 10.000. 1% volume adalah 10.000 ppm. Nah, tapi kalau persen saturasi ini seperti kelembapan udara. Berapa persen kandungan airnya menjelang dia jenuh sehingga terbentuk free water. Sehingga harus dicantumkan temperaturnya. Kenapa? Karena ini. Ya. Jadi kandungan ppm-nya sama. Ini misalnya dia sekitar 190 ppm. Ya. Tetapi pada saat dia di temperatur ini, satuan temperatur nggak ada ya, oke. Pada saat di temperatur 100 ini, itu sebetulnya dia adalah 50 berapa namanya, sekitar 60% saturasi. Tetapi pada saat dia lebih dingin, dia akan lebih tinggi. Pada saat dia lebih panas, persen saturasinya turun. Nah, itu sesuai dengan tadi sifat dari airnya pada saat panas, olinya, dia akan memuai sehingga dia bisa menyerap air lebih banyak lagi. Dengan jumlah air yang sama, sehingga persen saturasinya dia akan turun. Dan persen saturasi ini juga sudah digunakan, diakui penggunaannya oleh IEC pada pengukuran minyak terapung. Selain ppm, juga ada standar yang membolehkan persen saturasi. Ya, saya cepatkan aja karena waktu juga terbatas. Jadi kalau acuan Anda tidak bingung apa acuannya, acuannya adalah jangan ada free water. Itu acuan yang paling gampang. Jangan ada free water. Kapan ada free water? Pada saat warna oli Bapak sudah berubah menjadi milky, itu berarti sudah ada free water. Pada saat ada emulsi, berarti sudah ada free water. Ya. Nah, ini bagaimana cara memonitornya? Air di pelumas atau bahan bakar bisa secara visual, berarti kita lihat perubahan warna pelumas ataupun bahan bakarnya. Dan bisa juga dengan melihat ternyata ada free waternya, berarti sudah ada kontaminasi. Di beberapa aplikasi dia melihat adanya uap air di side glass, nah itu cukup ekstrim berarti. Atau pada saat dia drain bagian bawahnya, dia akan lihat ada air, berarti sudah ada free water. Kemudian untuk di bahan bakar, mereka juga menggunakan paste yang mereka berikan pada stick, nanti dicelupkan. Pasta ini akan berubah warnanya pada saat dia ketemu dengan free water.
Jadi di bagian bawah mereka akan pastikan karena air itu akan selalu mengendap di bawah, jadi dia ada sticknya, dia kasih pasta, dia turunkan sampai ke dasar tangki, dia lihat apakah terjadi perubahan warna pada pastanya apa tidak. Kalau terjadi berarti di bagian bawah dari pasta itu ada free waternya. Nah, kemudian secara online ada yang kita sebut water sensor. Nah, water sensor ini hanya digunakan untuk mengukur pada saat dia masih di soft water. Karena pada saat setelah free water, dia akan selalu menampilkan 100% saturasi, berapa terjadi penambahan jumlah air, dia akan tidak berubah. Karena maksimum pengukurannya hanya di 100% saturasi. Kalau untuk laboratorium, pengukurannya menggunakan alat yang disebut dengan Palfiser. Ini contoh perubahan hasil purifikasi. Kita lihat berubah warnanya dari sangat keruh, mulai bening, dan ini mulai berubah menjadi bening. Sama dengan ini. Oke, Pak Andri, kita kembali ke pertanyaan lagi. Sudah selesai materinya. Apa ada yang lain yang mau ditanyakan? Baik, Pak Jun, kita coba karena waktu juga. Ini beberapa pertanyaan yang selanjutnya itu Pak Johannes, improvement untuk mengatasi permasalahan ini selain pemasangan filtrasi dan qualser ya. Tadi sudah dibahas ya Pak Jun ya. Ya. Solusi lainnya sudah dibahas. Terus yang selanjutnya yaitu PT Pak Ridwan. Apakah penggunaan water removal bisa dilakukan pada saat kondisi mesin masih beroperasi atau tidak? Atau mana yang lebih baik? Nah, menarik nih Pak, silakan Pak. Apa pertanyaan Pak? Saya kok nggak baca di sini ya? Apakah penggunaan water removal bisa dilakukan pada saat kondisi masih beroperasi atau harus sedang tidak beroperasi? Jadi atau mana yang lebih baik? Bisa water removal ini bisa digunakan pada saat sistemnya beroperasi. Jadi dihubungkan dari tangki, diambil, dilalui alat water removal, nanti dikembalikan lagi ke dalam tangki. Oke, Pak Ridwan mungkin bisa open cam Pak. Pada saat mesin beroperasi. Dan yang lebih baik yang mana Pak? Sedang operasi karena sirkulasinya atau bagaimana Pak? Lebih baik saat beroperasi dong, karena tidak sehingga produksi tetap berjalan. Baik tidak Pak Ridwan. mengganggu produktivitas. Terima kasih Pak Junedi jawabannya. Ya, Pak Ridwan. Apakah untuk semua tipe water removal cocok dilakukan dengan kondisi mesin beroperasi, Pak? Atau Ya, kalau boleh tahu kira-kira ini mesinnya mesin apa Pak? Atau apa? Bapak ini mobile equipment, alat berat atau mesin hidrolik atau apa? ya contohnya mesin alat berat lah Pak, mesin alat berat atau hidrolik. Nah, kalau hidrolik bisa Pak, Bapak bisa gunakan pada saat mesin beroperasi. Tetapi di beberapa, saya pernah ketemu di ekskavator yang besar, itu tangki hidroliknya itu sedikit vakum. Ya, kalau hidrolik biasanya ada vakumnya di. Nah, kalau di vakum, yang perlu Bapak pertimbangkan adalah bagaimana caranya, apakah pompanya cukup kuat untuk menyedot olinya keluar dari tangki dan mengembalikan lagi ke dalam. Ya. Tapi bisa ya Pak, dalam kondisi vakum juga? Bisa. Ya, tentu Bapak harus punya pompa yang cukup kuat menyedotnya, melawan vakumnya dari tangki tersebut kan. Oke. Ya. Selama dia bisa disedot oleh alat purifikasinya, dia bisa. Kalau dia tidak sanggup menyedot karena vakumnya cukup kuat, ya berarti nggak bisa. Berarti harus pada keadaan berhenti, tangkinya
vakumnya dihilangkan baru dipurifikasi. Begitu Oke, Pak. terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Ridwan. Kita ke penanya selanjutnya, yaitu ada Pak Dasrianto. Pak Dasrianto, izin off cam. Oke, siap. Mau tanya, apakah betul B40 itu kalau selesai atau tidak terpakai, fisiknya berubah seperti bubur? Dan apakah akan berdampak kepada mesin? Bagaimana Pak Juni? Enggak lah Untuk Pak. BM, Kan sama-sama cairan kan. PAME itu juga cair, diesel fuelnya solarnya juga cair, nggak akan seperti bubur. Mungkin akan ada sedikit sludge, ya bisa jadi apabila memang dia terkontaminasi air, terdegradasi akan menimbulkan ada sedikit endapan, iya, tapi tidak seperti bubur juga dari ya? cair, tidak dari cair jadi bubur gitu enggak. Agak jauh juga ya. Karena kan biasanya ada siklus pemakaiannya Pak ya. Jadi memang tangki itu sudah diperhitungkan diprediksi putarannya. Nah, ini untuk putaran penggunaan Pak, kita bicara tentang storage ya. Nah, idealnya ini Pak untuk masa simpan gitu kan. Oke nih, kita simpan untuk penggunaan kalau bisa 1 bulan sekali rollingnya atau bagaimana Pak? Ini ada ininya nggak Pak? Rekomendasinya Pak? Ya itu tadi kalau kita bicara penyimpanan sebetulnya ya bagaimana caranya memperkecil risiko masuknya moisture melalui udara. Udara tadi ya Pak ya? Udara tadi, ya. Karena udara kita kan humidity kita tinggi sehingga kandungan moisture-nya lebih banyak. Kalau kandungannya lebih banyak di tangki, fuelnya akan menyerap moisture-nya secara aktif karena sama-sama higroskopis. Kalau masa timbunnya tadi sendiri, masa simpannya tadi nggak pengaruh ya Pak? Atau mungkin Ya atau masa kita bisa simpan kembali terdegradasi, seberapa cepat dia bisa terdegradasi. Bapak bisa baca rekomendasi yang dikeluarkan oleh ESDM. Kalau saya nggak salah itu memang masa simpannya cuma 3 bulan tuh. 3 bulan ya. Jadi memang dipertimbangkan, diperhitungkan selama 3 bulan ini akan ada sirkulasi dari BBM yang baru ya Pak. Seperti itu ya. Enggak, ini dalam apabila dia didiamkan selama 3 bulan, mungkin dia sudah mulai terdegradasi. Oh, oke. Ya, ada buku panduannya, mungkin untuk bisa dibaca, bisa di-download dari webnya ISDM. SDM ya Pak ya. Siap. Ya, ISDM kalau saya nggak salah. Baik, selanjutnya dari Pak Joko Mujanto, apa efek jika dalam pelumas air dibiarkan? Apakah bisa membentuk jeli? Ini pelumasnya pelumas storage atau pelumas penggunaan ya untuk Pak Mujanto? Karena kalau penggunaan kan jelas sudah terlihat ya Pak ya. Tadi kayak yang dikocok gitu ya akan menjadi milky dan lainnya ya Pak ya. Ya. Satu hal yang perlu diperhatikan apabila pelumas terekspos dengan air dalam waktu yang cukup lama, itu perlu diperhatikan kemungkinan menurunnya fungsi dari aditif. Karena beberapa aditif kita temukan, beberapa aditif itu ternyata dia lebih punya ikatan lebih kuat dengan air daripada dengan pelumasnya. Sehingga pada saat air terekspos pelumas ada kandungan air cukup banyak, cukup lama, itu pada saat air ini dikeluarkan kemungkinan sebagian dari aditifnya itu akan ikut terbuang bersama airnya. Itu
beberapa case yang pernah kita temui adanya penurunan fungsi aditifnya karena cukup lama terekspos oleh air. Tapi ini case by case ya. Ya, Itu mungkin Pak Mujanto, terutama pada oli kompresor screw. untuk kompresor ya. Gimana nih Pak? Kalau air bisa membentuk jelly, ya apa namanya? Saya pikir itu hanya bukan faktor airnya lah, ya. Faktor operasionalnya juga mungkin. Tetapi kalau pelumas, seperti misalnya kayak pelumas baru, penyimpanannya nggak baik, kemudian ada air yang masuk, nggak akan terbentuk jelly, Pak. Ya Malah hanya enggak ada ya? pas dan air itu aja udah, ya. Kandungan airnya tinggi itu aja. Tapi pada saat terpakai mungkin faktor-faktor lain yang bisa membentuk jelly ya bisa juga. Bukan karena air satu-satunya ya Pak ya? Karena satu-satunya. Nah mungkin nanti Pak Zainul bisa bantu tambahin ini. Pak Zainul pakarnya pelumas. Oke, Pak Zainul sudah hadir di tengah-tengah kami. Ini ada Pak Zainul. Mungkin Iya. boleh Pak, ada insight-nya Pak? Insight tambahan. Silakan. Mic-nya belum dibuka Pak. Oke, siap. Ya udah. Jadi itu pertanyaan tadi apa bisa diulangi? Ya, jadi terkait dengan pembentukan jelly dalam pelumas air dibiarkan apakah bisa membentuk jelly, terutama pada oli kompresor screw. Kompresor screw ya. Ya, Screw itu artinya kompresor ulir apa screw ya. Iya, jadi kalau dilihat dari jenis kompresor untuk oli behavior terhadap air itu sebetulnya sangat ditentukan oleh media yang dikompresikan ya. Sehingga kalau medianya itu udara, tingkat kelembabannya udara yang harus ini cara pemecahannya udara yang masuk ya kita buat supaya dry ya sekering mungkin gitu kan Pak ya. Nah, tapi kalau medianya yang lain misal gas-gas apa gas-gas apa namanya istilahnya gas-gas yang dari hidrokarbon. Nah, itu justru apa namanya gasnya itu yang membawa air biasanya. Jadi ini masalah yang seperti ini olinya yang harus disesuaikan. Jadi tidak bisa lagi memakai oli yang mineral base. Itu satu. Jadi kita melihat dari segi olinya, ya. Jadi karena yang paling masalah itu sampai sekarang itu pemecahannya tidak 100% bisa dipecahkan oleh para ahli pelumas, tapi mereka bisa mengurangi, meminimalisir dengan apa namanya mengkombinasi antara mineral oil ya PAO biasanya karena PAO itu base-nya kan asalnya dari mineral oil juga ya. Nah, karena sifat-sifat dari pelumasan dari apa namanya mineral oil ini tetap diperlukan. Jadi ada satu kombinasi yang mereka lakukan dan tentu saja saya bukan orang apa formulasi, tapi saya praktisi atau aplikasi pengalaman di situ, tapi mereka punya itu. Saya pernah tanya di ahli di Belanda dari Matrix, ya dia bilang itu ada kombinasinya, jadi tidak bisa semata-mata pakai yang apa namanya ester base dan tidak juga bisa hanya 100% pakai mineral sehingga mereka punya
eh, brand-brand tersendiri yang punya itu apa namanya, yang punya kombinasi menurut mereka masing-masing yang itu bisa lebih ini, sehingga air itu tidak banyak ya ditarik oleh pelumasnya. Karena kalau pelumas sudah terkontaminasi air dan dalam waktu yang cukup lama, kemudian diekspos oleh musuh-musuh pelumas, tahu kan tadi air sendiri musuh pelumas ya, panas adalah musuh pelumas ya. Nah, itu akan mempercepat proses oksidasi dan deteriorasi dari pelumas maupun si aditif yang di dalamnya. Jadi itu pencegahan. Nah, kalau untuk apa preventif ya. Jadi kalau untuk memisahkan, nah justru saya rasa Pak 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 ini Pak Junaidi lebih tahu gimana caranya, karena saya juga ada pertanyaan tuh ke Pak Junaidi nanti tuh mengenai bagaimana cara yang paling ini yang paling baik dan paling murah dalam memisahkan air-air di dalam pelumas gitu. Nah, kalau dalam penyimpanan itu tadi Pak Junaidi sudah betul kan, sudah menjelaskan. Jadi cara penyimpanan itu betul-betul harus melihat cara meletakkan, terus kemudian daerah. Jadi jangan nggak boleh di luar, apalagi berdiri sehingga permukaan dari drum itu sifatnya menampung air. Jadi proses pernapasan pada malam hari dengan siang hari itu terjadi dengan menciutnya si drum, menyebabkan ada proses seperti eh, pada saat dia mengembang ada seperti vakum ya di dalam drum itu pada siang hari, sehingga udara di dalam itu kesedot. Begitu nanti subuh atau malam hari, dinding-dinding si apa namanya drum itu lebih dingin, akibatnya udara yang ada di tadinya tersedot oleh drum pada siang hari pada saat dia mengembang itu menyebabkan udara itu apa istilahnya ter mengembun ya, mengembun. Ya. Akibatnya kalau itu terjadi beberapa hari atau pada saat musim hujan ini, nah, itu parah itu. Jadi pernah ditemukan sampai 20 liter di dalam ini. Jadi kalau nggak salah 10 atau 20 liter karena ruang-ruang kosong di dalam drum di atas itu sekitar isinya sekitar ada 5% dari isi drum ya. Jadi itu kira-kira. Jadi proses menempatkannya harus di tempat tertutup, maksudnya ada atap. Meletakkannya sebaiknya tidur, posisi lubang kecil dan lubang besar pada jam 9, jam jam 10 kalau dilihat dari jam. Itu akan menghambat, itu akan menyebabkan daerah yang berisi udara di dalam drum berada pada di atas. Jadi proses pernapasan udah boleh dibilang tidak terjadi untuk nyedot, maksudnya di sini menyedot udara di luar. Kira-kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Ram Zainul. ya. Baik, terima kasih Pak Zainul. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita close, mungkin bisa open cam dulu, kita foto bersama dulu. Mumpung masih pada ngumpul nih, ada 74. Tadi hari ini Alhamdulillah sampai 82 peserta. Namun saya cek daftar hadirnya baru 53. Jadi buat yang belum silakan diisi. Karena selain materi juga alamat emailnya nanti akan kami gunakan untuk bisa di-share bila ada acara selanjutnya dari Mas Bi. Saya nggak perlu ngisi lagi ya. Kan udah berapa Siap. kali ngisi. Oh, siap aja. Baik. Baik Bapak dan Ibu. Saya coba capture untuk Bapak dan Ibu. Di sini ada 72 peserta dengan ada 3 layer. Ya, jadi boleh dirapiin dulu. Ya, ya. Ini supaya kelihatan biar Pak Junaidi bisa tahu bahwa ini saya gitu loh. Iya, siap, siap. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, siap. Satu untuk layer pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Maaf, ini belum saya tutup biar agak lebih lega. 1, 2, 3.
Oke, sebentar. Selanjutnya untuk layer kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk layer ketiga. 1, 2, 3. Baik, Pak Jun, mungkin ada kesimpulan Pak Jun untuk hari ini. Mungkin Ya, kesimpulan singkat, silakan. kesimpulannya adalah kalau kita deal dengan kontaminasi itu lebih murah mencegah daripada memperbaiki. Memang untuk mencegah ini tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengedukasi. Kadang-kadang kita baru percaya pada saat masalah itu terjadi, timbul. Ya. Contoh terakhir itu ada satu pabrik, dia menggunakan steam turbin dan terjadi kebocoran di labirin sealnya, padahal dia belum bisa stop dikejar produksi. Akhirnya yang mereka lakukan adalah menyewa alat oil purifier itu selama 3 bulan. Memang dari segi biayanya masih lebih menguntungkan menyewa oil purifier dan tetap jalan daripada menyetop produksi sementara untuk itu. Ya, jadi memang pada saat masalah itu timbul, biayanya akan sangat besar. Dan untuk preventif, sebaiknya setiap tangki itu menggunakan air breather filter. Jadi atau bisa yang berbentuk desikan, sehingga harga air breather filter itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti kalau fuel atau pelumasnya sudah terkontaminasi. Nah, ini yang mungkin yang perlu dipahami. Dan kemudian apabila kita mengalami kontaminasi untuk pelumas, itu jangan diganti pelumasnya, tapi di-remove lah kontaminannya. Itu lebih layak daripada harus diganti pelumasnya. Saya rasa itu, Pak Andri. Nanti kalau memang ada informasi lebih lanjut yang dibutuhkan, silakan melalui Pak Andri. Nanti saya bisa share tambahan-tambahan informasi yang lebih spesifik. Terima kasih Pak Andri, dan terima kasih untuk semua atas perhatiannya. Sama-sama Pak Jun. Itu ada Nah, Pak Sri juga, ada pakarnya itu Pak Sri Warsito ada juga di situ. Gantian ya udah Pak Aduh, Sri ini setelah ini. itu ada itu. senior kita Pak Zainul itu karena ini Pak. Jadi kalau saya ini kan pengikut saja gitu loh Pak Zainul. Itu kira-kira 25 tahun yang lalu, Pak ya. Di Kalimantan, Pak ya. Betul Pak, Banyak betul Pak. pakar-pakar yang belum dianggap diajak ngomong. Itu di Tanjung apa di mana itu kita lupa. Iya, kita nyeberang ke Adaro Pak, itu ke Paringin Oh, Pak. ke Adaro waktu itu. ya. Iya, Oh ke iya, Adaro Adaro. waktu itu Pak. Iya, gitu. Bapak waktu itu kalau nggak salah di ini Pak ya, di apa Pama Pak ya. Iya, saya ngurusin Pama waktu itu dari Hmm. waktu saya masih ada di apa namanya di Kuning, Pak. Tapi yang saya ingat Pak waktu sama Bapak itu, Pama itu boleh dibilang pada saat itu sebagai kontraktor tambang, kalau nggak salah, kalau saya salah tolong perbaiki, masih hampir seperti anak bawang. Sekarang jadi nomor 1 Pak ya. Hebat, ya. Luar Betul Pak, biasa. betul luar biasa Kalau nggak ada Pak pertumbuhannya Wars Pak. itu kali nggak bisa gitu kali itu ya. Saya kebetulan 20 tahun itu Pak, saya melayani Pama itu Pak. Jadi Ya, kita tahun-tahun biasa. segitu tuh ya, saya ingat. iya, betul Pak. Betul. Ya, ya, ya. Baik, salam sehat Pak Jaindul. Salam Ya, untuk betul. Bapak-bapak semua. Terima kasih. Iya, mungkin Pak Warsito kapan waktu berkenan Pak sharing
bersama Wah, kami harus Pak nanti. dong, harus. Aduh, saya itu malu nanti malah malu saya itu nanti ada Pak Junaidi segala macam pakar-pakarnya ini kita ini kan cuma praktisi ya Pak ya kalau Nah, saya itu praktisi jadi itu aja Pak Warsito, Bapak di situ aja dikasih pagar Hmm, praktisi. Jadi secara praktisnya dulu gimana gitu. betul-betul. Secara Dan kami ini formulasi, harus banyak iya, belajar Pak dari yang sudah lebih dahulu kan. Jadi minimal kan katanya pengalaman guru yang berharga katanya kan. iya betul betul. ya secara teknis sih saya masih masih jauh Pak artinya dalam hal ini tapi ya nanti kita sama-sama belajar lah begitu Pak karena kebetulan yang namanya ilmu ini kan mesti harus harus dipelajari terus ya Pak Zainul ya Ya Betul. pasti, sampai tapi kapanpun Kak, gitu. lebih 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 apa ya? Lebih berguna lagi kalau menurut saya nih Pak ya. Kalau Pak Warsito terjun mendidik para senior-senior orang-orang di lapangan gitu Pak. Nah, Bapak Iya Pak. bagian praktisnya Mungkin setelah bagaimana ini bisa mining. saya hubungi Pak War. Nah, betul. Oh iya iya. Izin ya Pak ya. Aduh, Pak Ya, Pak ya, Agendakan. Pak nanti kita Andri, backup Pak lah, Andri, kita backup saya justru secara makanya itunya. secara ini takut saya ini kalau udah Pak Andri yang ngubungin saya itu malah jadi takut ini. Enggak, iya Pak. Jadi di bidang alat berat itu praktik apa mempergunakan pelumas yang baik itu bagaimana? Nah, jadi artinya kan aplikasi itu Pak. Nah, Ya. Bapak kan ahli itu praktisi kan. Nah, Nah, kebetulan berbagi di bidang itu aja Pak. banyak member Ya. kita dari tambang juga Pak. Gitu. Jadi Apalagi ya. memang Jadi kayaknya perlu kalau panduan gitu. khusus ini. Perlu Dan saya saran-saran nggak dari tahu Pak kan Sri. di Pertaabi misalnya menghalangi saya kasih tahu nanti tuh Pak ini Hamzah supaya ini izinkan nih Pak Sri Pertabi. mencerdaskan bangsa, Udah ya kan? ya saya sih di belakang layar aja lah Pak sebetulnya Pak saya itu udah di belakang layar dulu karena kebetulan ya nanti nanti kita bicara lah Pak Andri ya Pak nanti Pak Andri Siap, baik, kita baik. yang Ya, Iya, oke offline aja oke. ya gitu iya, baik. baik. Siap. Sip lah kalau gitu. Baik, Bapak dan Ibu, Mantap ini. karena waktu juga sudah ini mengakhiri, maka sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, narasumber kami, Pak Jun, Pak Nurudin, Pak Zainul, Pak Sriwasilo, dan Bapak-Bapak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apabila ada salah-salah kata dalam ucapan dan bercanda saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di bulan depan dengan topik yang menarik yang lainnya. Dari Pak Nah, Warsito gitu kan ya. dari Pak Warsita, amin. Baik, terima kasih. Saya Terima ucapkan kasih selamat Pak, sore terima kasih semuanya. Pak Terima Junaidi, kasih. Pak Ya, Zainul, Terima mohon kasih. Bapak-bapak yang pamit. lain, Mas Andri. Ya, Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin lift ya Pak ya. Makasih Pak, Assalamualaikum. salam sehat. Sehat, terima kasih.